Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, masih semangat ya? Harus semangat. Hidup itu harus semangat teman-teman. Karena semangat itu akan membuat hidup kita sentosa, gitu kan? Seperti yang disampaikan di kitab Wedatama, ngelmu iku kalakone kantilaku lekase lawan kas tegese kas nyantosani loh, ya kan? Tegese kas nyantosani. Apa sih maknanya? Ngelmu iku kalakone kantilaku. Ilmu itu kalau dilakukan akan ada efeknya, ada buahnya. Tapi kalau nggak dilakukan hanya sebatas teori, ya kan? Lekase lawan kas dimulai dengan semangat. Kalau kita hidupnya semangat, nah tegese kas nyantosani, dan semangat itu akan membuat hidup kita menjadi sentosa, gitu ya teman-teman. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan share lagi teman-teman, teknik lagi, tata cara lagi yang tadi atau yang kemarin gitu ya, yang kemarin itu untuk menagih hutang kepada orang-orang yang sulit membayar hutang kepada kita gitu ya. Yang hari ini itu adalah kita akan membuat yang namanya bagaimana kita memiliki aset dengan cara yang mudah dan murah gitu kan. Ini juga sudah banyak yang melakukan ya. Salah satunya contoh saya gitu kan. Pasti teman-teman menginginkan kan ketika punya rumah gitu kan, pekarangan di samping-sampingnya atau di dekatnya, atau mempunyai cita-cita untuk membeli tanah itu atau aset itu gitu kan. Bagaimana caranya supaya tanah itu kalau nggak dijual ke Anda, nggak pernah dijual, harus Anda yang jual tapi dengan harga yang tidak masuk akal. Caranya seperti ini ya. Kemarin ketika di pelatihan di Jogja ya, kemarin saya didatangi oleh Pak Luki gitu ya. Pak Luki itu peserta RK di Jogja kalau nggak salah. Dia mengundang saya untuk di nikahannya beliau. Beliau juga bercerita, Mas Yunus luar biasa, alhamdulillah saya mengambil tanah segenggam ya, tanah yang saya pengen miliki di situ, dan itu katanya nggak akan pernah dijual gitu kan. Ternyata ketika saya ambil tanah itu dan saya rituali dengan cara yang diberikan Mas Yunus gitu kan, itu orangnya datang ke rumah dan tanahnya ditawarkan ke saya. Kalau nggak saya yang beli, itu nggak dijual katanya. Dan yang membuat saya kaget, harganya itu minta tidak masuk akal teman-teman. Nah itu juga terjadi pada saya hari raya kemarin gitu kan. Beberapa, saya udah tidak hanya satu ya, banyak sebenarnya ya. Hari raya kemarin itu saya didatangi orang gitu kan. Nah mungkin karena orangnya butuh uang ya, dan rumahnya sudah saya rituali sebenarnya kan, rumah ini jadi milik saya kan gitu kan. Orangnya hari raya datang membawa sertifikat teman-teman. Nah sertifikatnya itu diberikan kepada saya, Mas Yunus ini rumah saya jangan beli, wes berapa saya nurut. Loh sampai segitunya loh teman-teman, keren nggak? Keren. Nah mau nggak seperti itu teman-teman? Kira-kira mau dong. Caranya bagaimana? Caranya masih sama kayak kemarin. Bedanya cuman dupanya. Kalau kemarin dupanya pakai track lain, yang sekarang dupa kekayaan aset. Nah ini dupa kekayaan aset. Keren kan? Keren ya. Bagaimana caranya? Sama ya. Jadi teman-teman mengambil tanah segenggam ya, tanah yang mau dimiliki, tanah yang mau dibeli, dengan cara cepat, dengan cara murah gitu kan, segenggam saja gitu ya. Nah taruh gitu kan, nyalakan dupa asetnya ya, lalu nyalakan seperti biasa cus gitu. Terus kalau udah nyala matikan, setelah matikan berdoa, terima kasih saya bersyukur tanah ini sudah menjadi milik saya dengan cepat sekarang juga, misalkan seperti itu ya. Habis itu tancapin ya, habis itu dibuat raup sama 7 ya, 7 1 2 3, yang terakhir 7. Habis itu tanahnya ambil, jangan pakai wadah, tanahnya ini harus kena ini asap, molekul asapin seperti ini, muter 7 sambil di dalam hati tanah ini sudah jadi milik saya, dengan cepat dan ajaib dan murah kan gitu kan. Habis itu taruh. Kalau habis itu tinggal kegiatan. Kalau ini sudah habis ya teman-teman, kalau ini sudah habis dupanya, tanahnya ini dibuntel, ditaruh di kelasik,
disimpan di rumah ya, disimpan di rumah. Itu luar biasa. Itu nanti tanahnya pasti akan ditawarkan ke Anda dengan cara dengan harga yang tidak masuk akal. Keren nggak? Keren nggak? Keren banget gitu loh ya. Jadi silakan yang menginginkan tanah, menginginkan rumah, belum punya tanah, belum punya rumah, ambil segenggam gitu kan. Mengambil segenggam yo izin yo rapopo, gak izin yo rapopo, terserah ya, terserah. Dan itu nanti kan kalau sudah jadi milik Anda kan berarti itu tanah yang Anda ambil di awal kan pasti jadi milik Anda toh, kan gitu ya. Ini tata cara yang sangat luar biasa. Saya sudah mempraktekkan berkali-kali, dan di sekeliling rumah saya itu hampir semuanya sudah jadi milik saya teman-teman ya. Itu sudah semuanya. Karena apa? Karena ritual ini tadi. Keren nggak? Tapi kan jadi milik saya itu bukan direbut loh ya, tapi dibeli dengan cara halal tentunya ya. Hindari memiliki sebuah aset dengan cara rebutan ya, memakan hak orang lain, ya, mengambil hak orang lain, terus ngeroyok warisannya orang lain. Karena saya juga punya gitu. Kemarin saya ngurusi tanah emak saya ya, yang itu namanya diganti oleh orang gitu kan. Jadi saya dapat laporan dari Pak Wo gitu ya, tahu Pak Wo ya teman-teman. Saya dipanggil gitu, Mas, ini kenapa kok tahun 2023 itu namanya Mae sampean ada loh ini, tapi sekarang tahun 2024 namanya Mae sampean hilang, tapi ada orang baru ini gitu. Akhirnya apa? Oh, berarti tanahnya Mak saya mau dikuasain ini sama si itu yang orang serakah itu kan. Dan ingat, yang namanya hal-hal yang baik seperti itu pasti bahaya ya. Saya sudah sering mengingatkan ya, bahkan di kitab suci, bahkan yang menyerobot tanah itu gitu, yang membalik nama tanahnya Mak saya itu tukang ngimami loh teman-teman. Tukang apa tuh sih? Tukang ngimami itu apa sih? Apa sih? Ya imam di sebuah musola gitu kan. Ini imam loh. Padahal di surat Al-Baqarah ayat 86 sudah dijelaskan kan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi, halalan loh dan toyiban. Ini imam masjid gitu loh. Ini imam musola gitu loh. Tapi apa? Mengeroyok, mengganti, ya kan? Nggak masuk akal ini, nggak tahu ini kalau pemuka agamanya seperti ini, hancur kan umat ya kan, karena dipimpin oleh orang-orang yang serakah. Kenapa? Dia nggak ngerti Al-Quran hanya bacanya juga salah semua. Nah gitu ya teman-teman, ini adalah tata cara yang sangat-sangat simpel dan luar biasa sekali, bahwa hidup itu sebenarnya mudah teman-teman kalau kita tahu ilmunya. Hidup kalau nggak tahu ilmunya, akhirnya hidupnya ya banyak sengsaranya ya kan. Apalagi manajemen pola pikir itu kalau nggak ngerti, wah itu susah banget ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya share ilmu hari ini, pasti bermanfaat untuk hidup Anda. Jika mau melakukan monggo, saya sudah ijazahkan, yang kemarin juga sudah saya ijazahkan. Kalau nggak mau melakukan nggak apa-apa. Kalau takut dupa itu syirik, belajar silahkan kalau punya uang umroh sana ya, supaya tahu bahwa di Arab sana mereka juga semuanya pakai yang namanya dupa, kemenyan ya. Jangan kayak orang Indonesia pakai buhur ya, yang molekulnya air. Molekul air kena asap hilang, kena angin hilang. Yang dibutuhkan itu adalah asapnya ya, bukan dari molekul air tapi dari molekul asap gitu ya. Itu nanti bisa sampai semesta, doanya bisa sampai tempatnya. Kalau takut syirik silahkan beli Sahih Bukhari Muslim, cari tahu, apalagi sudah ada HP gadget, mencari tahu gimana. Jangan suka bilang sesat, kafir dan lain-lain kalau nggak tahu ilmunya. Oke ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika ini bermanfaat lakukan, jika tidak skip aja ya. Oke, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi santi santi. Om salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.